Ibu menyusui yang mengalami kekurangan zat gizi akan tidak dapat memproduksi ASI berkualitas karena tidak adanya cadangan zat gizi yang tersimpan. Bagaimana kalau dia? Apa bisa dimengerti? Iya Nur, terima kasih. Kita kan nanti kalau teman-teman menikah gitu ya, kemudian punya program kan, hamil dan seterusnya gitu ya. Biasanya kan orang menikah tujuannya untuk meneruskan ya keturunan. Nah, pada saat hamil itu perhatikan itu, di sini mungkin yang lebih penting ya, kalau anak itu sudah lahir maka dia akan makan apa yang disediakan kan, apa yang ada dan apa yang dia sukai gitu ya. Ini salah satu prinsip nih. Kalau kita makan makanan yang disukai itu penyerapannya, kalau menurut penelitian itu lebih optimal dibandingkan dengan makan dengan terpaksa makanan yang tidak kita sukai. Nah itu penyerapannya tidak optimal. Jadi sayang ya, kayak minum obat gitu kan, kita nggak suka minum obat gitu, tapi harus diminum. Nah itu mungkin penyerapannya tidak optimal. Nah kalau pada kondisi hamil, kita kan harus menjaga asupan yang cukup buat janin yang sedang dikandung, karena dia akan menjadi prioritas. Jadi perempuan itu punya usia optimal untuk proses reproduksi. Ya, usia optimalnya itu adalah 20 sampai 30 tahun. Jadi teman-teman kalau punya rencana, nggak apa-apa ya, saya pendukung menikah muda ya. Jadi kalau usia 20 tahun menikah, wah saya senang gitu ya, saya dukung. Saya jadi panitia juga oke lah kalau ada yang menikah umur 20 sampai 30 tahun. Mengapa? Karena setelah usia 30 tahun, ketika terjadi kehamilan, itu secara teoritis itu perubahan hormonal yang terjadi itu mengakibatkan biasanya ketika kita makan makanan tertentu kemudian jumlahnya itu ada kelebihan, maka akan dideposit ya, akan disimpan di jaringan-jaringan tertentu ya di dalam tubuh kita. Tetapi kalau sudah lebih dari 30 tahun hal itu tidak bisa terjadi. Jadi kalau kita kelebihan makannya dia akan dibuang. Ya. Sebaliknya kalau kita status gizinya pas-pasan atau bahkan kurang, maka tadi kita sudah tahu ya bahwa prioritasnya adalah bayi. Yang terjadi adalah janin akan mengambil secara masif cadangan makanan kita kalau gizinya kurang. Nah, ini nanti perlu dikasih pengertian ya, calon suaminya itu dia harus belajar nih tentang situasi-situasi seperti ini supaya dia tahu cara memperlakukan perempuannya gitu ya, istrinya tuh seperti apa gitu ya, dukungannya bisa diberikan dalam bentuk apa saja gitu ya, supaya proses kehamilannya itu tidak terlalu banyak mengalami komplikasi. Karena biasanya kalau udah lebih dari 30 tahun itu kelihatan tuh komplikasinya. Mungkin perempuan tidak menyadari. Tetapi kalau dia perhatikan itu ada misalnya rambutnya jadi rontok, kemudian kukunya itu ada warna-warna putih, ada patah gitu ya, ada kulitnya kering atau seperti bersisik gitu ya. Kemudian gusinya berdarah atau bahkan giginya sampai tanggal misalnya. Nah, itu sebenarnya tanda-tanda bahwa bayi sedang mengambil secara masif cadangan makanan tertentu yang ada di tubuh ibunya gitu ya. Kalau dibiarkan, maka itu bisa beresiko terhadap komplikasi pada saat persalinan dan laktasi juga gitu. Nah, kemudian pada saat awal ya trimester pertama, 3 bulan pertama, sebaiknya dilakukan pemeriksaan yang pertama. Jadi jangan lebih dari 3 bulan yang pertama. Apa yang diperiksa? Yang pertama pastikan bahwa janin itu hidup dan berkembang. Karena kalau tidak, maka dia harus segera dikeluarkan dan dibersihkan. Ya, jadi sebenarnya tujuannya orang pemeriksaan pertama apa gitu, bukannya tiba-tiba mau lihat apa sih laki atau perempuan kan belum tahu ya. Dan kalau menurut saya sih ya bolehlah diketahui, diintip-intip boleh, tetapi kan tidak terlalu tidak wajib juga gitu. Yang wajib itu tadi memastikan bahwa janinnya hidup berkembang. Kalau saya kemarin itu diberikan nasihat oleh para dokter gitu ya, teman-teman saya, dia bilang jangan sampai kekurangan folat ya, asam folat. Karena zat itu penting untuk proses perkembangan janin ya, terutama otaknya. Nah, otak bayi itu ditentukan di trimester pertama tadi. Cetak birunya bayi itu ada di trimester pertama. Setelah itu kan ruh ditiupkan ya di usia 4 bulan.
sampai bayi itu lahir, menurut teori, jumlah sel otaknya tidak akan bertambah lagi. Jadi sudah cukup sekian jumlahnya. Lalu yang terjadi sampai usia 2 tahun, ya baduta, itu adalah mielinisasi. Jadi sel-sel syarafnya, persyarafan yang ada di bagian otaknya itu mengalami penyempurnaan, ya serabut-serabut sarafnya itu mengalami penyempurnaan, kemudian harus banyak distimulasi. Kalau tidak distimulasi, nanti dia tidak berkembang dengan baik. Nah, itu dia juga perlu nih ilmu khusus ya, yang harus diketahui oleh ibu dan juga ayahnya gitu. Jadi bukan cuma satu pihak yang belajar. Oke, saya rasa itu yang ingin ditambahkan. Cukup?